Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lakiwan, NIM 4122131005. Mahasiswa Politeknik Negeri Batam, Program Studi Administrasi Bisnis Terapan, jurusan Manajemen Bisnis. Dengan ini mempresentasikan sidang skripsi saya berjudul Analisis Strategi Digital Marketing pada UMKM Kings Catering. Latar belakang. Pandemi COVID-19 mengakibatkan terjadinya krisis kesehatan maupun krisis ekonomi nasional. Hadirnya pandemi COVID-19 membawa perubahan yang signifikan terhadap lingkungan masyarakat di Indonesia. Penyebaran virus COVID yang begitu cepat membuat pemerintah harus membatasi mobilitas penduduk dengan berbagai program, seperti pembatasan sosial dan buka tutup wilayah untuk menahan penyebaran virus COVID-19. Pembatasan sosial secara besar-besaran telah menyebabkan banyak perusahaan yang terpaksa menutup usaha dan mengalami kebangkrutan yang membawa kepada jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK yang meningkat. Pengaruh COVID-19 antara lain pembatasan sosial, penutupan wilayah, pengurangan jam operasional, pengurangan karyawan. Salah satu sektor yang menerima dampak besar dari pandemi COVID-19 yaitu sektor UMKM yang berada di Indonesia, di mana UMKM memerankan peran penting dalam perekonomian nasional. Upaya pemulihan ekonomi. Dalam upaya pemulihan perekonomian UMKM, dibutuhkan inovasi dalam strategi pemasaran yang dapat beradaptasi dengan perubahan perekonomian secara nasional. Strategi adalah sebuah rencana kegiatan yang disusun untuk mencapai suatu target atau tujuan di masa yang akan datang, baik bersifat jangka panjang maupun jangka pendek. Mayoritas UMKM yang berjalan di Kota Batam masih mengalami kesulitan dalam proses mendigitalisasi usaha mereka. Para pelaku UMKM tidak memahami digital marketing, strategi digital marketing yang relevan, cara melakukan digital marketing dengan baik dan benar untuk mendukung proses digitalisasi usaha mereka. Dalam penelitian ini, perusahaan yang diteliti untuk melakukan analisis strategi digital marketing ialah UMKM yang bergerak di bidang kuliner, yaitu penyedia makanan catering. Atas dasar permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga penulis tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap strategi digital marketing UMKM Kings Catering dengan judul penelitian, Analisis Strategi Digital Marketing pada UMKM Kings Catering. Perumusan masalah. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana strategi digital marketing yang digunakan UMKM Kings Catering? Yang kedua, bagaimana tanggapan pelanggan terhadap strategi digital marketing UMKM Kings Catering? Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui strategi digital marketing yang digunakan UMKM Kings Catering di era pandemi COVID-19 dan era digital. Yang kedua, mengetahui tanggapan pelanggan terhadap strategi digital marketing yang telah dilakukan oleh UMKM Kings Catering. Manfaat penelitian. Manfaat praktis yaitu diharapkan dapat memberikan solusi terhadap strategi digital marketing yang dapat dilakukan oleh UMKM di masa pandemi COVID-19 maupun di masa yang akan datang. Manfaat teoritisnya ialah diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi peneliti dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan berlandaskan fakta di lapangan. Kajian teori dan literatur. Kajian teori. Digital marketing. Menurut Hidayah 2018, digital marketing adalah suatu sarana yang dapat dimanfaatkan untuk membangun brand image suatu perusahaan, produk, ataupun layanan yang memiliki tujuan penjualan terhadap konsumen tertarget. Marketing. Menurut Hasan 2020, pemasaran atau marketing adalah proses mengidentifikasi, menciptakan, dan mengkomunikasikan nilai serta memelihara hubungan yang memuaskan pelanggan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Konsep AIDA. Kotler dan Keller 2009 menjelaskan bahwa konsep AIDA terdapat 4 elemen pokok dan saling berhubungan dengan tugas-tugas promosi dan menjadi taraf ukur respons. AIDA terdiri dari attention, interest, desire, dan action. Penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi dalam proses pembuatan skripsi ini antara lain dari Purbaningsih dan kawan-kawan 2022 dengan judul Understanding the AIDA Model in Marketing Small Business in the Digital Age, Opportunities and Challenges. Parasadia dan kawan-kawan 2022 dengan judul Implementation of Instagram My Rice Clothing Store Marketing Strategy Based on AIDA Model. Desrilia dan kawan-kawan 2022 dengan judul Strategi Digital Marketing Pengusaha Kuliner dalam Meningkatkan Penjualan di Masa Pandemi COVID-19. Berikutnya, yaitu Mizanti dan kawan-kawan 2022 Marketing Strategy for Premium and Artisan Snack Food During COVID-19 Pandemic. Rahmadewi dan kawan-kawan 2021 dengan judul Analisis Strategi Digital Marketing pada Toko Online Usaha Kecil Menengah. Hendrawan 2021
dengan judul Analisis SWOT dan STP, Segmentation Target Posisi terhadap strategi pemasaran digital pada usaha mikro, Bunda Kulineri. Yang berikutnya yaitu Ajismanto dan Widianto 2022 dengan judul Analisa Strategi Teknologi Informasi Pemasaran UKM Kuliner di Media Sosial menggunakan metode SWOT. Lestari dan Saifuddin 2020 Implementasi strategi promosi produk dalam proses keputusan pembelian melalui digital marketing saat pandemi COVID-19. Budi Mardika dan Sunaryani 2019 Strategi pemasaran produk makanan catering melalui media sosial Instagram. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah metode penelitian campuran menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis SWOT dan STP. Metode penelitian kuantitatif pada penelitian ini ialah melalui kuesioner dengan 81 responden. Waktu, lokasi, dan objek penelitian. Waktu. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Maret 2022 hingga bulan September 2022. Dan lokasi, yaitu berada di King's Catering. Objek penelitian ialah UMKM King's Catering dengan alamat Ruko Legenda Junction, Blok LJ2 nomor 15, Kelurahan Balai Permai, Kecamatan Batam Kota, Kabupaten Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan kode pos 29444. Populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Penelitian ini dilakukan terhadap pelanggan UMKM King's Catering yang berjumlah 403 orang yang sebelumnya pernah melakukan pemesanan catering di UMKM King's Catering. Pada penelitian yang dilakukan ini menggunakan dua teknik penarikan sampel yaitu snowball sampling dan purposive sampling. Snowball sampling digunakan dalam proses penentuan informan wawancara dengan jumlah informan sebanyak 5 orang. Purposive sampling digunakan dalam proses penentuan sampel kuesioner menggunakan rumus Slovin sebagai berikut. Informan atau subjek penelitian. Subjek penelitian ialah data observasi yang diperoleh dari pengumpulan hasil beberapa sumber penelitian sebelumnya serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pemilik King's Catering dan pelanggan King's Catering. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah penyebaran kuesioner dengan skala pengukuran Likert 5 poin dan wawancara atau interview yang dilakukan dengan 5 informan yang berasal dari pemilik UMKM King's Catering dan pelanggan King's Catering. Teknik analisis data. Uji statistik deskriptif. Menurut Sugiono 2013, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan dalam suatu penelitian untuk analisis data yang digunakan dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang terkumpul apa adanya tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang berlaku untuk objek atau generalisasi. Teknik analisis data yang berikutnya yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan akronim dari Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats. SWOT merupakan salah satu instrumen perencanaan strategi untuk menghasilkan keputusan terbaik berdasarkan 4 faktor yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Pada penelitian ini, pengumpulan data SWOT didapatkan dari hasil wawancara pemilik dan pelanggan UMKM King's Catering untuk menghasilkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bisnis baik secara internal maupun eksternal. Yang berikutnya yaitu analisis STP. Analisis STP, Segmentation, Targeting, Positioning merupakan data yang didapatkan dari hasil wawancara pemilik UMKM King's Catering. Segmentation adalah upaya membagi pasar menjadi beberapa kelompok yang dapat dibedakan menurut kebutuhan, karakteristik, maupun tingkah laku yang mungkin membutuhkan jenis produk yang berbeda. Targeting, yakni upaya memilih target pasar dengan tepat sasaran, dilakukan agar perusahaan dapat memfokuskan kegiatan pada satu segmen tertentu dan meninggalkan yang lainnya. Yang ketiga, positioning mencakup perancangan dan penawaran citra perusahaan agar target pasar mengetahui dan menganggap penting posisi produk perusahaan jika dibandingkan dengan produk pesaing. Positioning yang baik harus mencerminkan bagaimana cara target pasar mendefinisikan nilai dan melakukan pemilihan produk yang bersaing. Positioning ialah mengenai bagaimana cara pemasar membedakan produknya dengan produk pesaing. Berikutnya yaitu pembahasan. Yang pertama adalah uji instrumen penelitian, yaitu uji validitas. Untuk melihat tingkat validitas mengacu pada R-table, yaitu 0.1841, dengan tingkat signifikasi 0,1 ataupun 10%. Dari tabel di atas, setiap nilai R hitung telah melebihi R tabel dan dapat disimpulkan valid. Berikutnya yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel yang digunakan dalam penelitian dapat dipercaya, ditandai dengan nilai Kronobach alpha yang lebih besar dari 0.6. Statistik deskriptif. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis kelamin. Pada
Berikutnya yaitu statistik deskriptif. Yang pertama dari jenis kelamin. Dari kuesioner yang telah dilakukan, terdapat 54 yang berasal dari perempuan dan 27 yang berasal dari laki-laki. Yang berikutnya yaitu berdasarkan jenis pekerjaan. Dari data yang terkumpul, terdapat 19 pelajar mahasiswa, 33 pegawai swasta, 4 PNS, 14 ibu rumah tangga, 8 wira swasta, dan 3 lain-lainnya. Dari usia, terdapat 12 orang yang berusia antara 16 sampai 20 tahun, 32 orang yang berusia 21 sampai 25 tahun, 21 orang yang berusia 25 hingga 30 tahun, 13 orang yang berusia 31 sampai 35 tahun, dan 3 orang yang berada di usia di atas 35 tahun. Yang berikutnya yaitu variabel penelitian. Yang pertama yaitu variabel attention, X1, dengan nilai rata-rata 4.062 dengan skala tinggi. Yang kedua, interest, dengan nilai rata-rata 3.997 masuk ke dalam skala tinggi. Yang ketiga, desire dengan nilai rata-rata 3.971 dan skala tinggi. Yang keempat, action dengan nilai rata-rata 4.082 dan masuk ke dalam kategori skala tinggi. Terakhir, pengambilan keputusan 4.043 yang juga masuk ke dalam skala tinggi dengan nilai mean perspektif responden sebesar 4.031 dan masuk ke dalam kategori tinggi. Yang berikutnya ialah analisis STP. UMKM Kings Catering memiliki segmentasi dan targeting secara spesifik, yaitu calon pelanggan dengan usia 20 hingga 40 tahun, karyawan kantoran atau ibu rumah tangga, kelas ekonomi menengah ke atas yang berlokasi di Batam dengan hobi atau ketertarikan untuk belanja online, pecinta hewan, dan peduli tentang kesehatan. UMKM Kings Catering juga membangun brand perspektif The Taste of Archipelago, yang artinya cita rasa Nusantara, dengan menu yang bervariasi sehingga pelanggan tidak merasa bosan dengan menu yang terbatas, serta kemasan tinwall yang memberikan kesan higienis. Yang berikutnya ialah analisis SWOT. Strength ataupun kekuatannya Kings Catering ialah menu bervariasi, cita rasa produk yang bagus, harga yang sesuai pangsa pasar, pengemasan yang higienis, free delivery, media sosial Instagram yang rapi dan menarik. Kekurangannya ataupun weakness-nya ialah kurangnya inovasi produk ataupun layanan, belum tersedia menu makan malam atau dinner, beban operasional yang tinggi, kurangnya pemasaran secara offline. Opportunity ataupun kesempatannya ialah pangsa pasar kuliner yang terus berkembang, semakin banyak pekerjaan remote work from home, terdapat kemudahan penjualan secara online, masyarakat yang suka bosan dengan makanan pada kawasan kantor atau kawasan industri, gaya hidup masyarakat yang semakin condong ke arah digital, penggunaan media sosial yang semakin tinggi. Threats ataupun ancamannya ialah adanya produk atau layanan yang sejenis dengan harga lebih murah. Kompetitor dengan mudah mengcopy dan paste hasil desain feed Instagram. Harga bahan pokok yang fluktuatif, suplai bahan pokok yang belum stabil, modus penipuan yang dilakukan pembeli. Kemudian, strategi dari SO ataupun strength dan opportunity yang ada ialah menawarkan kerjasama dengan perkantoran atau kawasan industri, kos-kosan, hotel, gym, atau fitness center, motel, red door, OYO, dan sejenisnya. Menambah media sosial untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas, misalnya YouTube dan TikTok. Optimalisasi pemasaran melalui digital marketing dengan membuat website ataupun landing page. Strategi weakness opportunity ialah inovasi produk atau layanan, misalnya menawarkan catering diet, menambahkan menu minuman, jasa chef personal yang masak ke rumah, mengurangi beban operasional, misalnya penggunaan kemasan yang lebih ekonomis dengan menurunkan harga tanpa mengurangi kualitas makanan, menawarkan menu dinner, dan membuka outlet offline atau kantor pelayanan offline. Berikutnya yaitu strategi strength threat. Mempelajari produk atau layanan kompetitor untuk bahan evaluasi produk sejenis. Mendaftarkan hak cipta serta menambahkan watermark pada postingan media sosial. Bekerjasama dengan berbagai supplier untuk menjamin rantai pemasok yang stabil serta harga yang stabil. Strategi WT ataupun Weakness Threats. Menerapkan standarisasi operasional untuk meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi biaya operasional. Menerapkan standarisasi keamanan bagi admin dan accounting untuk menghindari modus penipuan yang dilakukan calon pembeli. Penutup.
Kesimpulan, yang pertama ialah analisis STP. UMKM Kings Catering memilih target pasar yang berusia 20 hingga 40 tahun yang berpenghasilan menengah ke atas. Dengan cita rasa Nusantara di mana menu makanan catering yang sangat beragam sehingga konsumen tidak merasa jenuh terhadap menu makanan yang serupa ataupun mirip. Analisis SWOT. UMKM Kings Catering memiliki keunggulan pada menu yang sangat variatif serta higienis. Hal itu menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan bisnisnya dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menjangkau pasar yang lebih luas secara online. Namun di sisi lain, untuk bersaing di era digital saat ini, inovasi dan kreativitas yang konsisten sangat diperlukan. Saran praktis. Yang pertama ialah membangun media sosial lainnya terutama TikTok dan YouTube. Kita ketahui di masyarakat semakin suka dengan konten berbentuk video singkat dengan durasi kurang dari 2 menit. Yang kedua, membuat company profile yang menyajikan profil perusahaan secara detail dan lengkap serta sejarah perkembangan perusahaan dengan berbagai testimoni dari pelanggan UMKM Kings Catering yang akan digunakan untuk menjangkau pasar lebih luas, misalnya menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di kawasan industri, event organizer, hotel, apartemen, kos-kosan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ialah membangun website sebagai halaman resmi UMKM Kings Catering untuk membangun kredibilitas perusahaan. Pada masa digital ini, website masih menjadi salah satu faktor penilaian perusahaan, terutama dalam hal menjalin hubungan kerjasama. Saran teoritis. Yang pertama, disarankan peneliti dapat melakukan penelitian lebih lanjut terhadap analisis yang digunakan, misalnya Search Engine Optimization atau SEO, iklan pay-per-click, email marketing, dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya sebaiknya mengambil taraf kesalahan 5% ataupun 1% agar penelitian terhadap strategi digital marketing UMKM King Catering memiliki sampel yang lebih akurat. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.